Monumen Nasional kita kenal sebagai ikon daerah khusus ibu kota Jakarta. Monas berdiri di tengah ruang terbuka hijau dengan aneka tanaman, juga sarana olahraga yang siap mengadu sportivitas kita. Dan ada pula pusat kuliner dengan hidangan khasnya. Sekarang saatnya kita menuju puncak Monas. Untuk itu, kita harus memiliki tiket terlebih dahulu. Wah, luar biasa. Dari puncak Monas, kita menyaksikan seolah Jakarta adalah kota yang tidak pernah tidur. Gemerlap lampu dan indahnya kota Jakarta semakin tampak di malam hari. Kalian harus menyaksikan sendiri keindahan dari puncak Monas. Kunjungi Monas dan cintailah Jakarta. Ini Pak pengurus BKW. Pak, tadi kan Bapak ada nih masalah integritas Pak. Ya. Bagaimana sih Pak agar seseorang bisa punya integritas yang harus dilakukan apa? Integritas itu kan tercermin di dalam satu sikap tindakan seseorang dalam hal nilai-nilai kejujuran, komitmennya, satu kata satu perbuatan. Ini menyangkut masalah karakter. Integritas itu dibentuk melalui dirinya sendiri dan kontrol dari masyarakat. Itu yang paling penting. Otomatis juga sistem sosial kita. Nah, kami mengharapkan betul seluruh organisasi ini punya integritas yang baik. Karena mereka yang tidak berintegritas itu dia tidak akan mempunyai kewibawaan yang tinggi. Ya, jadi temanya penting. Kami mohon semuanya organisasi wanita punya integritas. Integritas bisa dilihat dengan gimana Pak? Dengan sikap dan perilakunya dia. Mereka yang korupsi jelas tidak punya integritas. Ya, mereka yang berbicara tidak sesuai dengan tindakan itu tidak memiliki integritas. Mereka yang tidak bisa dipercaya itu jelas orang tidak punya integritas. Dari situ sebetulnya ada komitmen yang kuat. Oleh karena itu di dalam pilkada ini kan juga menyangkut masalah konsentrasi tentang bagaimana integritas seseorang. Bukan yang lain, ya. Salah satunya integritas, bukan faktor-faktor apa sukumu, apa agamamu, tapi bagaimana integritasmu, bagaimana komitmen dia, bagaimana program itu aja. Pak, tadi Bapak mengkritik kalau BKW itu hanya sekali atau dua kali kegiatan setahun ini. Oh tidak, saya mengkritik kalau kegiatan itu kalau hanya sifatnya seremonial belaka, tidak bisa diukur ya kinerja BKUW. BKUW itu kan kumpulan organisasi banyak ini, hanya diukur dari acara-acara seremonial. Misalnya hanya sekedar seremonial rapat saja, rapat-rapat tidak. Tapi dari sisi kinerjanya, outputnya apa? Tadi saya sampaikan ya, banyak organisasi perempuan yang sudah bekerja fokus. Ada yang fokus pada bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi kerakyatan, kan gitu ya, pendampingan untuk orang-orang miskin, sanitasi, itu yang kita lakukan. Jadi bukan hanya sekedar seremonial. Sehingga kami harapkan mereka fokus. Jadi saya kasih PR, ada beberapa hal, 4 misalnya. 1 narkoba, ya, 2 free sex, ya enggak, 3 memerangi kemiskinan dan kebodohan, dan 4 betul-betul ingin ini memberikan penyadaran pada masyarakat supaya tidak terjebak dengan paham-paham fundamental, ya, paham-paham radikal, ya. Jadi ini yang fokus rapat kerja Pemda ini. Oke? Pak, mau minta tanggapan yang soal kemarin pertemuan SBY dengan partai lain, Pak, menurut Bapak nggak? Bagus. Kami nggak tahu hasilnya kayak apa. Saya belum mengikuti hasilnya. Kami menunggu aja lah. Semakin banyak pilihan itu yang semakin baik ya, supaya demokrasinya lebih berkualitas karena masyarakat punya pilihan. Tapi turun tangannya SBY mengkhawatirkan untuk Ahok Jarot ya Pak? Kau tahu bahwa yang namanya Ahok Jarot, apalagi yang namanya partai PD Perjuangan itu tidak ada rasa takut. Siapapun akan kita hadapi untuk kebaikan, untuk kesejahteraan rakyat. Karena kita masih punya banyak pekerjaan loh ini yang belum selesai, yang sudah dicanangkan tapi butuh
penuntasan. Banyak nih, transportasi, lokasi sungai, ya, kemudian relokasi pemberian perumahan layak huni, kemudian meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama bagi mereka yang tidak mampu. Makanya saya bilang, kayak KJP itu hanya jangan sampai berhenti tingkat SMA dong, tapi sampai dengan tingkat perguruan tinggi, dan ini sudah dilakukan. Pak, kalau pesaingnya makin banyak kan pilkadanya juga kemungkinan semakin panjang, Pak. Apa enggak? Saya merakirakan 3 pasang, maksimal 4 pasang. 3 pasang enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nanti kita lihat. Cutinya Memang berapa? kita berusaha untuk yang nggak tahu itu pasangan 3, 2, 4. Ya, tapi kalau kita berjuang 1 kali putaran. 1 kali putaran. Ya. Pak, kalau di antara Anies, Yusril, dan Sandi, menurut Bapak siapa yang paling... Kami tidak bisa memilih, yang memilih menentukan itu masyarakat Jakarta. Pak, ngomong-ngomong soal baju kota-kota kemarin, itu jahit sendiri atau gimana? Jahit di sini? Itu jahit. Oh, jahit sendiri. Jahit. Oh, kalau baju kota-kota seperti itu karena supaya pas gitu kira-kira ya, itu jahit Itu sendiri. jahitnya dari kapan, Pak? Nggak tahu, aku Di Fengsin dapat. Pak? Yang di itu ya? Iya, Gunung Sahari Fengsin itu langgannya Pak Jokowi ya Iya. katanya ya. Iya. Nah, Pak Jokowi ya. Tahu, oh, mereknya Fengsin ya sudah. Dan jahit di sono. Oh, kalau baju itu banyak ya. Beli bahannya di mana, Pak? Pak Ahok yang itu atau? Nggak tahu. Oh, Pokoknya dikasih itu ya pakai. Saya pakai pantas enggak? Ini pantas juga. Gagah juga kayak anak muda. Alhamdulillah. Ya. ngukurnya barengan apa Kalau gitu? sesuai undang-undang kan petahana itu harus cuti, Pak. Ah. Ada strategi khusus nggak Pak untuk biar PNS selama cutinya Bapak sama Pak Ahok itu tidak berbuat curang, ada strategi khusus? Nggak ada. Strategi khusus nggak ada. Cuma sistem yang sudah kita bangun. Ya. Kita bangun betul. Tapi yang bukan itu tapi yang saya coba tanya ini untuk keputusan strategis itu dong. Tanda tangani kepala perda, ya, LAPBD, seperti itu ya. Kemudian mutasi mereka yang pensiun ya, atau kena kasus yang jabatan kosong, maka gitu ya. Itu sebetulnya. Tapi kalau untuk itu saya pikir kita akan tetap awasi, kita punya sistemnya. Makanya silakan kalau mereka mau main-main, ya curang dan sebagainya, kami punya sistemnya. Kita sangat bisa tahu cepat dan kelihatan kalau ada yang bermain-main ya untuk menggagalkan atau menghambat atau mempunting program-program strategis. Pak, kembali soal itu Pak, apa? Kemeja, Pak. Kenapa? Kotak tadi. Ngukurnya barengan Pak Ahok apa sendiri-sendiri? Oh, aku nggak punya ukuran. Oh, Iya toh di sono. Ngukur langganan satu juga kali. Iya. Langganan saya ngukur itu baju apa ya? Baju putih. baju putih. Nah itu saya diukur sama dia begitu. Ya. Itu ukuran tahun 2000. 2000. Saya jadi waktu 2014 ya. 17 Desember 2014 ya. Itu 2 tahun yang lalu. Pak, di antara nama-nama yang ada berarti nggak ada yang mengkhawatirkan Bapak gitu? Ada yang mengkhawatirkan nggak, Pak? Maksudnya agak terancam gitu? Jadi potensi pesaing. Enggak. Semuanya Semuanya sahabat saya baik semua, enggak apa-apa. Ya, siapapun boleh. Semakin banyak semakin baik gitu ya. Dia nanti yang milih kan bukan saya, yang milih kan warga Jakarta. Dia warga Jakarta. Ya. Tapi yang saya cuma minta adalah tolong betul ya, jangan mengarah kepada isu-isu yang tidak produktif bagi bangsa ini. Ya, ujian kita sekarang di Jakarta betul-betul ujiannya bagaimana membunyikan Pancasila, bagaimana menerapkan Bhinneka Tunggal Ika tanpa membenturkan satu sama lain. Kita sama ya sebagai warga negara. Itu aja. Ya, bagaimana kita yang terlibat isu-isu sekularis, ya, yang kayak gitu aja. Yang lainnya Yang lainnya biasa aja. ya. Ya, terima kasih Pak.